I'm sorry, but don't wanna talk. I need a moment before I go. Oke, jumpa lagi bro di channel oprekan gue. Kali ini gue akan coba ini ya, memodifikasi. Sebenarnya sih lebih tepatnya mengoptimalisasi ya dari sampah ya. Jadi di sini ada perangkat ya, komponen ya, komponen rem nih. Lebih spesifiknya adalah selang rem. Selang rem itu memang dasar kerjanya adalah hidrolis ya, hidrolis. Nah di sini gua ada bahan nih ya, komparasi. Ini punya Scorpio ya, depan ya, depan nih F, kebaca nggak nih, front 85, sekitar 85 cm nih, standaran ori. Selang rem depan ya, Scorpio 85. Nah bahannya adalah ini, bahannya kayak gini nih. Nah ini karet deh. Nih ini barang kalau gue bedel isinya begini, karet dan nilon ya. Nah, nilon. Tapi banyak kasus seumuran pemakaian, karetnya ini, kulitnya ini pada ngelotok, pecah, kegasruk, kejepit, pecah akhirnya kan. Nah, jadinya seperti ini. Ini contoh kasus nih. Ini punya belakang nih. Punya belakang ya. Punya belakang nih pendek, panjangnya sekitar rear nih. Rear 63 ya. Baca nggak nih? 63 nih, 63 cm. 63 cm. Nah, isinya seperti ini men, kira-kira nih. Tuh. Begitu kulitnya rontok ya, jebol, setelah gue keletekin, gue telanjangin, hasil seperti ini. Ada apa namanya, nilon ya, kayak dianyam gitu ya, shielding berupa nilon. Nah nilon ini double ya, ada 2 layer nih, 2 lapis. Bentar nih, kayak gini nih. Nah ini contohnya nih, ini selang intinya seperti ini men, halus deh, kecil. Selang inti kelihatan nggak? Selang intinya. Nah ini nilonnya itu 2 lapis ya, lapis pertama dan lapis kedua. Ini kalau kita lihat di sini nih kelihatan nih, 2 lapis dia. Nah makanya dia cukup elastis ya, nih, kita betot. Nah masalahnya gini, banyak kasus beberapa teman-teman yang udah migrasi ke sistem cakram ya, dari tromol ke cakram, itu kebentur masalah panjangnya selang ya kan, dari master rem belakang, rem injek, kepala babi belakang ya, ke kaliper. Nah dan itu sangat mempengaruhi satu, penampilannya berantakan, aneh, kadang gasrut, kadang kelipet gitu. Nah terus yang kedua, nanti kesulitan saat bleeding ya, saat nyeting. Bahasa umum sih buang angin ya, nyeting rem, buang angin. Kenapa? Karena semakin panjang media, dia akan makin sulit nyetingnya. Kecuali media itu rigid ya, rigid lah, mati. Kalau di mobil itu, sistem mobil dia pakai besi, pipa besi, nggak pakai karet, dia nggak pakai karet selang seperti ini gitu. Makanya dia penyetingannya juga nggak serumit di motor ya gitu, untuk bleeding, untuk buang angin. Nah sementara itu di pasaran, di luar sana, ada produsen yang dari 3 huruf ya, maaf gue nggak nyebutin merek. Dari 3 huruf itu dia membuat atau mengeluarkan produk yang lebih mumpuni. Nih contohnya, dia basically-nya tetap karet ya, kelihatan nggak nih? Basicnya tetap karet, tapi dia shieldingnya menggunakan baja atau nikel nih, stainless ya, baja dia stainless gitu. Nah terus finishingnya dia pakai plastik bening, bisa berwarna, ada yang bening seperti ini. Nah gue di sini akan coba merestore ya, dari barang sampah seperti ini yang notabene barang ori, yang notabene 63 cm, gue akan convert menjadi istilahnya
custom panjang 40 cm. Gua akan custom ini. Berarti apa? Gua akan menggunakan nepel ini. Nepel ini akan gue pindahkan kemari. Nepel bekasan ini nih masih bagus nepelnya. Gua akan bongkar, gua akan pindahin kemari. Gimana caranya? Gitu. Oke, lanjut nanti kita sesi setting ya. Oke, thank you. Oke bro, untuk lebih jelasnya kita akan potong ya. Maka pertama kita akan potong barang ini nih, apa ya, nipple ya. Ini seputaran di sini nih, titiknya nih, seputaran di sini ya, kita potong, bukan kita gerinda. Sebenarnya media ini ada dua layer ya. Ini cover luar, di dalamnya ada pipa. Nah itu sebabnya kita nggak boleh potong habis. Kita motongnya harus keliling ya, mengelilingi ini dengan gerinda nih, pelan-pelan mengelilingi ini, seret, kita kelilingin ya kan, supaya apa, nanti tinggal ketika ini terlepas, media ini dengan media ini terlepas, kita bisa tarik dia, nanti akan kelihatan. Bentar. Nah seperti ini contohnya nih bro, tadi udah gue gerinda ya, menggunakan barang aneh ini nih. Nah ini bro, ada sini. Setelah gue gerinda keliling, seret, gue gerinda keliling ya, keliling. Ini tinggal kita tarik. Tuh. Tinggal kita tarik. Nah, ini layoutnya ya, kelihatan ya. Layoutnya kelihatan ya. Nah, ini tuh. Makanya itu sebabnya gue bilang tadi jangan dibedel habis, kita harus motong secara keliling pelan-pelan, ya kan, berputar gini pelan-pelan. Supaya apa? Supaya media ini nggak patah. Ini kuat men, ini kenceng nih, cukup keras ya, nggak mudah bengkok nih pipa kecil ini nih. Karena sudah prinsip kapiler itu dia nggak membutuhkan apa namanya, tekanan, itu tidak membutuhkan media yang besar ya. Cukup media kecilnya dia bisa jauh dan kuat gitu tekanannya. Oke, seperti ini kira-kira bro nanti. Nah setelah ini kita dapat ini, kita akan pindahin ke media itu tadi, customan dari 3 huruf ya. Customan dari 3 huruf nih yang gue bilang tadi sekitar 40 cm ya. Gua akan custom seperti ini. Lanjut nih gue press menggunakan kawat atau menggunakan media yang lain. Nanti kita share. Oh ya, satu lagi sebelum kita convert, kita gunakan, ada baiknya di sini nih. Kita bikinin dulu nih, bikin bolt ya, bikin bendol di sini nih. Kita bikin bendol dari timah, dari kawat atau besi atau apalah ya, kita solder bendol. Gunanya apa? Gunanya buat stopper, supaya apa? Ketika nanti ini diklem, oli tidak bisa melewati stopper, jadi stop. Intinya apa? Dia nggak akan bocor, itu intinya. Sekalipun dia bisa berputar, ya contoh kayak ini ya, sekalipun dia bisa berputar, dia nggak akan bocor. Tapi kalau ini tanpa bendol, tanpa stopper, kalau kita langsung begini, press langsung gitu, dia akan bocor gitu loh. Apalagi dengan putaran yang agak ekstrim ya, 360 derajat misalnya, dia akan cepat bocor. Resiko bocor lebih besar ketimbang kita bikin pakai bendol dulu baru kita klem. Bentar ya, nanti kita masuk di sesi pengekleman ya. Oke.
Oke bro, saatnya kita bikin bonggol ya. Bonggol bokal apa namanya, terminal selang rem. Nah ini udah gue bikin tadi ya, kelihatan ya. Ini udah gue bikin seperti ini kira-kira. Terus gue amplas, gue bersihin, baru gue kasih lovet. Bisa juga sih yang pakai air keras juga bisa. Ini nih apa sih namanya, lovet ya. Kalau anak-anak teknik elektro tukang listrik pasti paham nih namanya lovet, bakal pasta ya, bakal ngebersihin terminal media muka solder. Oke, sekarang gue akan coba ngelem nyolder ya dengan alat ini nih. Gue punya versi yang mini. Kalau Mas Bro punya solder yang berkekuatan di atas 300 itu lebih bagus ya, kayak solder mana, kayak solder radiator ya yang segede gaban itu. Oke, kita mulai ini aja dulu deh, kita pakai heater ini seperti ini, panasin. Nempel ya tuh. Oke, next. Medianya memang harus panas ya, kalau nggak panas dia nggak akan bisa cair ini timah nih terhadap besi. Sedangkan kawat tembaga hanya buat tulangan aja, buat pemegang tulangannya. Oke, kita balik ya, apakah udah rata? Oh belum nih, tembak lagi. Nanti setelah disolder ini kita wajibin yang ngamplas ya, minimal supaya dia gak bendol-bendol, harus center ya, bulat gitu. Syukur dapat bentuk yang bulat bagus ya, utuh, simetris. Nanti kita manual aja, bisa pakai kikir, bisa pakai amplas, supaya nanti ketika dia masuk ke selang itu pres-presannya bisa rapet ya, bisa rata. Nah seperti ini kira-kira Mas Bro bonggolannya. Ya panas bro, terus pakai tang ini pegangnya. Kira-kira seperti ini hasilnya nanti. Nah yang mau bedol-bedol gini nih nanti akan gue kikir ya, atau gue amplas supaya dia rata. Oke, seperti yang ini. Nah ini cukup lumayan ganteng nih ya. Oke, nanti kita lanjut ke sesi masuk press ya, nyambung, ngepres sama ngeklem. Oke. Oke bro, tadi setelah kita setting ya terminal bonggolnya, terminal stoppernya, nah ini hasilnya begini. Ini hasilnya setelah gue press, gue masukin, hasilnya begini. Dia bisa berputar ya 360 derajat, bisa dia berputar tuh, tapi nggak bisa ditarik men, dia main keras itu. Nah masalahnya apa, untuk terminasi udah oke ya, tinggal kita bikin klem, entah itu dari kawat, entah itu dari media klem apa gitu yang baut gitu, yang bagus, supaya apa, nggak bocor gitu kan. Ini udah syarat pertama terpenuhi, tinggal kita mau ini syarat kedua, yaitu tidak bocor. Oke ya, nanti lanjut yang ini akan ku pasang di sini. Oke. Oke bro, tadi setelah kita config tentang penguncian ya, gue menggunakan kawat nih, kawat nggak tahu nih kawat apaan nih. Kalau buat temen-temen yang main persewaan tenda pasti tahu nih kawat apaan nih ya, bekas tenda kayaknya nih, gue juga nemu. Nah dengan alat goblok begini nih, gue bisa bikin klem ya, klem tuh seperti itu. Kira-kira kelihatan nggak ya kan, klem hasil lumayan nih, lumayan kenceng hasilnya. Oke, nah ini kalau gue tahan pakai tang jebret, ini keras men, nggak bisa muter dia.
keras, ini nggak bisa muter ya, keras. Artinya apa? Udah cukup kenceng. Nanti kita tinggal cek apakah dia bocor apa enggak. Kalau pengalaman gue selama ini gue make di motor gue, ini nggak bocor men, nggak bocor. Nah nanti setelah ini gue finishing, ini akan gue potong, baru nanti gue tutup pakai solasi bakar ya, solasi bakar biar minimal air nggak stay on, nggak tergenang air di sini ya. Oke, nanti kita lanjut ke sesi berikutnya ya. Oke bro, tadi setelah gue cover ya kawat tadi, kawat segel, gue cover pakai apa namanya nih, solasi bakar ya, solasi bakar. Ini hasilnya lumayan kan, hasil lumayan rapi. Nah, nanti finishingnya mungkin selang ini akan gue cover lagi ya, pakai selang busi, bekas busi Orion tuh biasa dapat selang karet ya. Ini kayak gini nih, ini akan gue cover, gue majuin ke depan. Oke, nah seperti ini kira-kira men, nih seperti ini kira-kira gue cover. Nah ini hasilnya cukup ganteng, alhamdulillah ya kan. Kalau mau di bendel lagi silakan ya, enggak ya nggak apa-apa. Intinya adalah dia kalau ketika kita tekuk ya kan, enggak merubah konstruksi klem-kleman tadi ya kan. Oke, mungkin ini aja kali ya, nanti hasilnya bisa kita cek yang di motor gue. Selama ini gue udah pakai ya kan, cuma waktu itu gue nggak sempat bikin kontennya, tutorialnya. Nah ini tutorialnya nyusul, bandanya udah kapan tahu, tapi tutorialnya baru kali ini. Ini maklumin ya bro. Iya, oke, nanti kita lihat yang ada di instalasi motor gue ya. Oke bro, ini yang gue bilang tadi, aplikasi di motor gue ini udah gue convert, gue potong, gue cut off menjadi 40-an. Nah ini hasilnya. Setelah tadi, cuma tadi yang di video tadi itu gue pakai karet busi ya, selang busi. Pakai selang busi. Nah yang di sini gue pakai selang aja nih, selang biasa, selang air. Terus endnya gue gue cover pakai klem-kleman biasa seperti ini ya kan. Sebenarnya bukan klem akhir ya, ini bukan klem utama ya, tapi ini hanya klem akhir aja untuk finishing, mengcover body supaya dia nggak lecet atau nggak ribet di sini. Nah ini hasilnya tuh, hasilnya ya. Oke, simple kan, cukup simple. Jadi cakram selang cakram juga nggak kocar-kacir kemana-mana gitu kan, nggak kocar-kacir kemana-mana. Nah dan ini juga udah gue spare ya, gue spare panjang ini nih, gue spare sesuai dengan as nih. Gue ngukurnya pas as roda maksimal mundur di sini, jadi masih dapat. Jadi kalaupun gue geser, katakanlah gue ganti gear atau gue ganti rantai, ini masih bisa dapat gitu. Nyeting waktu saat gue bleeding, saat gue buang angin juga lebih enak gitu. Saat gue buang angin gini, ngebuangnya ya makin enak. Dapat tinggi gue tuh, dapat tinggi. Sekalipun KW ya, master rem, kaliper KW nih, gak ada yang barang mahal di sini. Ya cuma itu aja kali bro, review dari gue sementara ini.